Hidup terkadang tidak selalu sesuai rencana. Tentang kehidupan kita tadinya ingin sehat, ada yang divonis sakit. Ada orang yang ingin kaya, tapi kenyataannya tidak bisa menjadi kaya. Nah, itulah sebagai fitrah kehidupan manusia, bahwa kehidupan kita terus berubah, dan ada hal yang kita rencanakan yang boleh jadi belum bisa terwujud ketika itu. Maka, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka ketika kita ada hal yang tidak sesuai rencana, maka harus tetap berprasangka baik, karena boleh jadi menurut kita baik, ternyata menurut Allah tidak baik. Kita misalkan cita-cita pengen menjadi pilot, tapi ternyata hal itu tidak baik bagi kita. Kita misalkan pengen sekolah di luar negeri, tapi ternyata menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Maka ada hal yang kita tidak ketahui tentang rencana-rencana kita, tapi ada hikmah di dalamnya. Tentu dengan seperti itu kita merencanakan kebaikan, maka boleh-boleh saja. Misalkan nanti di 2030, saya pengen misalkan merencanakan apa, pekerjaan apa, sekolah di mana, pengen punya target tertentu, baik target dunia ataupun target akhirat, misalkan menghafal Quran, rajin lagi sholat, dan seterusnya, itu sangat bagus sekali. Nah, maka insya Allah rencana-rencana baik ini akan dicatat sebagai kebaikan, dan semoga bisa terrealisasi, sehingga rencana kebaikan ini menjadikan pahala yang sempurna, karena sudah meniatkan, sudah merencanakan, dan nanti diwujudkan dalam kehidupan kita sesungguhnya. Nah, di zaman kisah para nabi pun banyak sekali, gitu ya. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, itu ketika bagaimana dikejar oleh Fir'aun, itu mentok di depannya lautan. Ya, tentu ketika dikejar itu pengennya bagaimana ke tempat yang mungkin bisa meloloskan diri, tapi di hadapannya ternyata ada lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa dan diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, dan terbelahlah itu lautan. Nah, ternyata ketika itu mungkin rencananya akan melarikan diri dari kejaran Fir'aun, tapi ternyata mentok di tepi lautan, dan Allah punya rencana dengan memberikan bagaimana menunjukkan mujizatnya untuk memukulkan tongkatnya, dan sehingga bagaimana lautan terbelah ketika itu. Maka dalam aplikasi kehidupan kita memang harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan mencoba untuk ridho, mencoba untuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita, sehingga ada tawakal, sehingga ada berusaha memaksimalkan mungkin. Ada orang yang pengen kaya, ya maksimalkan dalam ikhtiarnya. Ada orang yang pengen bahagia, ya atur manajemen hati dan pikirannya. Ada orang yang pengen sukses dunia karirnya, ya bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Dan banyak sekali kita dibenturkan dengan sesuatu hal yang seperti itu, maka kadang-kadang kita membayangkan orang lain enak ya, orang lain menyenangkan ya, maka terkadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal belum tentu hal itu boleh jadi baik bagi kita. Maka kita sudah punya porsinya masing-masing, jalan takdirnya masing-masing, nasibnya masing-masing. Untuk itu kita maksimalkan dalam bagaimana nasib dan jalan takdir kita masing-masing, dengan jalan terbaiknya, dengan maksimalnya, dengan ikhtiar yang sempurna, dan tentu menjalaninya dengan ikhlas, dengan tawakal, sehingga muncullah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jikalau Ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh bantu ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.